Hai semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Saya Nadia Novitasari Silaban dari kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 7 Pekanbaru dengan guru pembimbing Ibu Rita Kairina SPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Sebelumnya, pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi tinggi? Atau kita pernah luka dan bisa sembuh? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita bisa menjadi tinggi dan luka kita bisa menjadi sembuh merupakan peranan pembelahan sel. Apa sih sebenarnya pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Nah, sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Secara garis besar, terdapat dua jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini, dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N, atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, profase. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir, telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai merenggang. Yang kedua dari pembelahan sel yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet dari sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka, pembelahan sel meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Namun, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah yang pertama, profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang, yaitu pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Yang kedua ada metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang terakhir, telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Fase pembelahan meiosis 2 adalah yang pertama, profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan.
kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.